Pergi. Sana pergi. Cep, bangun Cep, bangun. Aduh, Cep, kamu pasti mimpi buruk ya? Soalnya teriak-teriak sampai ke kamar sebelah loh. Kamu kenapa? Aduh, sampai keringat dingin gini ya ampun. Cerita deh kamu kenapa? Minum dulu. Jadi, lo tuh habis mimpi dikejar-kejar sama cowok. Ih, mimpi dikejar cowok bagus dong. Aduh, bukan cowok ganteng kayak gitu. Ini tuh sosoknya nyeremin. Mungkin kamu kecapean kali. Atau terlalu sibuk, jadi kebawa mimpi. Bisa jadi sih. Apa itu penglihatan ya? Enggak lah, kan kamu tadi lagi tidur. Kita yang bangunin kamu. Kalau penglihatan itu terjadi saat kita keadaan sadar. Karena kamu tadi lagi tidur, jadi itu mimpi. Oh, apa mimpi dari Tuhan kali ya? Biar aku lebih hati-hati. Sebenarnya sumber mimpi itu ada 3. Pertama, bisa dari diri kita sendiri. Seperti yang Tata tadi bilang, bisa jadi karena kita terlalu sibuk, kecapean. Nah, yang kedua ini sumbernya itu dari Tuhan. Tapi biasanya kalau mimpi dari Tuhan tuh ada tujuannya. Baik itu buat peringatan ataupun untuk menyampaikan visi yang membawa pada damai sejahtera. Ingat nggak di Alkitab ada kisah tentang mimpinya Yusuf anak Yakub? Atau mimpinya Nebukadnezar yang tentang patung itu? Nah, itu kan sifatnya itu sebagai visi kan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, kalau yang contoh tentang peringatan, pas mimpinya Yusuf suaminya Maria, ibunya Yesus. Ingat nggak? Waktu itu Yusuf pernah mimpi ketemu dengan malaikat Gabriel kan? Nah, waktu itu Yusuf disuruh pergi ke Mesir. Untungnya Yusuf tuh nurut sama mimpi itu. Karena nggak berapa lama setelah Yusuf ke Mesir, itu tuh Herodes membunuh sebuah bayi-bayi yang ada di Bethlehem. Itu contoh mimpi tentang peringatan. Nah, sumber mimpi yang terakhir nih, yang ketiga nih, itu dari si jahat. Pokoknya mimpi itu bikin orang jadi cemas sama takut deh. Ih, jangan-jangan mimpi kamu dari setan ya, soalnya kamu bangun cemas dan takut gitu. Iya sih, kayaknya bener deh. Soalnya tuh aku habis nonton film horor. Terus habis itu ketiduran, gak sempet doa. Nah, bisa jadi tuh gara-gara itu. Apa jangan-jangan gara-gara tadi siang ya? Kenapa? Jadi tuh aku... Selamat datang di rumah Madam Echa. Selamat siang. Jangan ngana takut, jangan ngana bimbang, jangan ngana ragu. Oh, kok Madam bisa tahu? Iya, karena kita lihat ngana punya muka, keluar pancaran aura warna kuning. Oh, jadi kalau aura kuning itu artinya takut dan gelisah gitu ya? Maaf ya Madam, banyak nanya. Soalnya saya baru pertama kali ke tempat kayak gini. Aura hijau artinya jalan terus. Aura merah artinya berhenti. Aura kuning artinya hati-hati. Oh, berarti tuh saya baru tahu. Aura itu tuh mirip kayak lampu lalu lintas ya. Sini, saya baca telapak tangan ngana. Emang nasib saya bisa dilihat dari telapak tangan? Bisa dong, coba. Madam lihat ya. Oke. Madam tahu, Ngana pasti suka cuci baju sendiri. Debak. Kok Madam bisa tahu? Keren banget. Iya, jadi tuh saya tuh tinggal di kos-kosan ya. Terus tuh abis itu biar deket gitu sama kuliahan. Ya meskipun rumah saya masih di Jakarta sih ya. Terus abis itu saya tuh suka ngedrop pakaian kotor saya di rumah mama saya. Cuman berhubung lagi lebaran nih, jadi nggak saya pulang kampung. Mau nyuruh balik, takut covid di jalan dah. Jadi ya udah deh, terpaksa saya cuci baju sendiri.
Kasih tahu dong madam rahasianya. Ini garis mana nih yang bisa nunjukin kayak gitu? Suka perih kan tangan Ngana? Ih bener loh madam. Ini pasti alergi deterjen Ngana. Wah luar biasa madam nih. Bisa tahu loh. Kok bisa dari mana? Karena madam juga alergi deterjen. Oh saya kira gara-gara garis tangan. Oke. Bentar ya madam, ada yang telepon. Silakan. Halo? Oh, kamu? Kenapa sekarang telepon pakai private number? Takut aku nggak angkat? Jangan khawatir, nggak akan diangkat. Kan nomornya udah aku blok. Kita kan udah putus. Ngapain sih telepon-telepon lagi? Masih cari-cari aku? Kangen? Pasti nggak. Pasti cuma mau pinjem uang doang kan? Buat modal usaha lagi? Enggak ya. Cukup. Aku nggak mau ditipu lagi. Join usaha ini itu gak ada yang benar. Semua gagal. Stres tau gak sih pacaran sama kamu? Bikin aku depresi. Hah? Aku yang bikin kamu depresi? Ngaco ya? Emang kenapa kalau aku suka opa-opa Korea? Iya, emang awal tahun aku suka opa Hyun Bin. Terus kenapa? Iya, suka juga sama Lee Min Ho. Iya, sekarang suka Kim So Hyun. Emang kenapa? Apa hubungannya? Hah? Aku mudah jatuh cinta. Terus bikin kamu insecure. Idih. Kamu aja yang posesif. Sama opa Korea aja kamu cemburu. Kamu tuh yang bolot. Suka gak nyambung. Enak aja nuduh orang sembarangan. Ogah aku pacaran sama kamu. Trauma aku pacaran. Mending aku sendiri dulu. Pusing ketemu cowok posesif kayak kamu. Udah, gak usah rayu-rayu. Aku gak bisa diginiin. Bye. Duh, maaf ya madam. Tadi teman saya yang telepon. Gak apa-apa. Ngana udah siap? Siap-siap. Coba. Ini namanya garis jantung. Bisa terlihat kondisi hati Ngana di sini. Agak hangat area di sini. Hati lagi nggak tenang ya? Lagi kacau suasana hati Ngana. Ngana jangan stres berlebih, karena saya bisa rasa ini mulai mengarah ke depresi. Emosinya bergejolak. Nah, yang ini garis kepala Ngana, menggambarkan kondisi otak. Aneh ya. Garis tangannya di sini putus nyambung. Apakah banyak orang yang bilang sama Ngana? Kalau ngomong sama Ngana suka gak nyambung. Wah, pacar aku tuh yang suka ngomong kayak gitu. Ngeselin deh. Garis nasib bertabrakan dengan kehidupan. Wah. Kenapa madam? Udah gak usah ragu-ragu, langsung kasih tahu aja. Ada hambatan dalam usaha dan karir. Apa saja yang dikerjakan selalu tidak berhasil. Hidup jadi tidak sejahtera. Pantesan. Ini garis bahagia dan pencintaan. Bagaimana? Masih mau dilanjutkan? Hajar aja udah madam. Apalagi ada petualangan yang seru nggak? Banyak drama ini. Kamu orangnya mudah jatuh cinta, tapi juga mudah patah hati. Ngana kalau udah jatuh cinta suka nggak pakai logika. Sayangnya ketulusan Ngana suka dipermainkan oleh orang yang salah. Hal itu bikin Ngana trauma, dan Ngana orang yang ekspresif tapi tidak bisa mengendalikan emosi dengan baik. Oh, jadi cerita asmara saya banyak drama ya, madam? Tapi sikap tulus Ngana menarik minat susuk goib. Sosok ini pria, dia suka ngikutin kamu. Tinggi, gagah, berkarisma. Dia suka banget perhatian sama Ngana dan ngikutin Ngana. Dia sayang sama Ngana dan tulus sayangnya. Hah?
Kamu terharu? Buat apa tulus kalau ternyata roh halus, tinggi, berkarisma, tapi gak bisa dilihat? Bisa jadi dari situ sih. Jadi kamu tuh terlalu khawatir dan cemas dengan perkataan peramal tadi. Makanya bisa sampai ke bawah mimpi. Seperti yang aku bilang tadi kan, mimpi itu bisa berasal dari kita sendiri. Nah sebenarnya nih Cep, sebagai anak Tuhan kita tuh gak boleh tahu datang ke tempat peramal seperti itu. Karena kalau kamu datang ke tempat seperti itu artinya kamu udah bawa diri kamu sama kuasa gelap. Ingat nggak di dalam Yeremia 17:5, Tuhan kan bilang, terkutuklah kamu yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kemampuan sendiri dan hatinya yang menjauh daripada Tuhan. Karena Tuhan tuh maunya apa-apa tuh kita tuh nanya sama dia lewat doa sama Tuhan. Bukan nanya ke orang, apalagi nanya sama peramal. Kalau misalnya cuma iseng-iseng doang ke peramalnya, terus nggak percaya kalau ramalannya bakal kejadian, masa nggak boleh? Kan cuma iseng-iseng doang. Ya nggak boleh Lancep. Kita tuh nggak boleh tahu main-main sama kuasa kegelapan. Karena kalau kamu datang ke tempat peramal, itu artinya kamu tuh udah bawa diri kamu sendiri dan menyerahkan diri sama kuasa gelap. Terus ya, dalam beberapa kasus, kan peramal tuh suka ngomongin hal-hal negatif yang buruk yang akan terjadi di masa depan kita kan. Nah itu tuh peramal itu sebenarnya dia sedang melemparkan kutuk ke masa depan kita. Dan ada kejadian kalau memang hal-hal negatif yang dibilang sama peramal itu beneran terjadi loh di masa depan kita. Karena itu kita udah buka celah kepada kuasa gelap. Jadi ketika kita udah datang bawa diri, itu kita udah nyerahin diri ke kuasa gelap kan. Nah, roh jahat itu, kuasa gelap itu bisa loh bikin kutuk itu terjadi dalam hidup kita. Terus gimana dong kalau udah terlanjur? Gimana caranya biar nggak kejadian? Buru-buru minta ampun sama Tuhan dan tutup celah tersebut dengan kuasa darah Yesus. Terus ya harus tolak semua perkataan negatif yang dilemparkan oleh peramal itu dalam hidup kita. Aku mau nanya, aku kan sering banget tuh mimpi buruk. Kalau aku mau bangun, aku takut banget pasti kejadian gitu. Gimana caranya? Emang sih, kalau kita ngalamin mimpi buruk itu, pasti rasanya nggak nyaman dan nggak menyenangkan, ya kan? Tapi kita nggak boleh terintimidasi dengan mimpi itu. Kan ada di Alkitab tertulis, kalau masa depan kita itu cerah dan penuh harapan. Di firman Tuhan ada. Apalagi jika kita tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kita, pasti masa depan kamu penuh harapan. Seperti yang ada tertulis di Yeremia 29 ayat 11, di mana rancangan-rancangan yang ada sama Tuhan tentang hidup kita, itu semuanya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dan masa depan kamu juga akan penuh dengan harapan. Jadi, kalau kita mimpi buruk lagi, dan ketika kita bangun, kita masih ingat mimpinya, kita langsung tolak dalam nama Tuhan Yesus, bawa dalam doa supaya itu semua nggak kejadian. By the way ya Cep ya, aku mau bilang soal kebiasaan kamu nonton film horor sebelum tidur. Kalau itu tuh bukan kebiasaan yang baik dan berguna. Jadi gini, ada penelitian tentang journal dreaming. Nah, di penelitian itu dibilang kalau menonton film horor atau kekerasan dalam waktu 90 menit sebelum tidur, itu tuh 13 kali lebih mungkin untuk mengalami mimpi buruk dibandingkan sama orang yang nggak menonton apa-apa sebelum tidur. Terus ya, ada juga penelitian lain yang bilang kalau rasa cemas dan rasa takut itu tuh adalah reaksi yang emosional yang umum dialamin sama orang-orang yang habis nonton film horor ataupun kekerasan. Nah, jadi nonton film horor tuh nggak berguna kan? Iya sih. Sama ini nih, yang aku tahu ya, kan kita tuh manusia tuh punya memori gitu kan di otak, kayak komputer gitu. Kalau di manusia itu nama memori kita tuh kayak photographic memory. Kalau di komputer sih kayak RAM gitu. Nah, jadi kayak apa yang kita lihat gitu, kita dengar, contohnya film horor. Nah, itu kan kita ngerasain kayak takut, cemas, stres gitu kan pas nonton. Itu tuh masuk gitu ke alam bawah sadar kita. Gitu, jadi makanya apa yang kita lihat, kita rasakan itu tuh terekam gitu. Dan akan menghasilkan output
yang kayak tadi itu, kayak mimpi buruk contohnya. Karena kamu tuh gelisah gitu loh, kayak inputnya kayak gitu, jadi outputnya juga kamu ngalamin yang kayak gitu. Oh gitu. By the way guys, kalian tuh tahu yang namanya sleeping paralysis gak? Jadi tuh kondisinya aku lagi tidur di ranjang. Terus tuh mataku kayak kebuka gitu. Terus aku bisa dengar suara orang di sebelah aku, suara di luar kamar. Tapi badan aku, tangan aku gak bisa digerakin semuanya. Terus tuh abis itu aku gak bisa ngomong, gak bisa teriak. Pokoknya nakutin gitu deh. Nah, terus tuh biasanya aku sadar kalau misalnya aku tuh berusaha buat gerakin kaki aku, khususnya tuh jempol kaki aku tuh. Tunggu, kalau jempol tangan bisa gerak gak? Ih, tunggu dulu, aku belum selesai cerita. Nah, terus tuh abis itu, kalau misalnya aku udah sadar, rasanya tuh badan aku tuh capek banget. Terus, aku tuh kayak ngerasa keseret ke dalam angan aku gitu. Terus ngantuk lagi, terus tidur lagi. Tapi badan aku nggak bisa digerakin lagi. Kan ngeri banget kan? Nah, kadang aku tuh juga suka ngeliat ada sosok hitam di ujung kamar aku, terus kayak tinggi banget, terus habis itu kepalanya ditutupin hoodie, matanya warnanya merah, pokoknya ngeri deh, suasananya kayak mencekam gitu, nakutin banget, apalagi kan badan aku nggak bisa digerakin semua kan. Sleeping paralysis ya. Kalau dari sisi medis, itu sih bisa terjadi kalau misalkan pola tidur kita nggak teratur, kurang tidur, terus juga posisi tidur yang salah, bisa juga karena insomnia, terus tekanan psikologis kayak stres, depresi, takut. Nah, kalau kondisi sleeping paralysis itu kira-kira begini. Sewaktu kita ada dalam fase mimpi, tubuh kita tuh tiba-tiba terjaga sadar. Nah, akibatnya tuh otak kita belum siap untuk mengirimkan sinyal bangun. Jadi tubuh kita tuh setengah tidur. Bisa juga mimpi buruk itu karena serangan dari kuasa gelap. Baiknya sih kita introspeksi diri ya. Apakah kita punya gaya hidup yang suka berdoa sebelum tidur? Supaya hadirat Tuhan tuh menjaga alam bawah sadar kita. Terus kita juga harus disiplin baca Alkitab supaya manusia rohani kita kuat. Aku sih percaya ya, selama kita nggak buka celah dan kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, nggak ada kuasa yang mengganggu hidup ataupun mimpi kita. Chat, BTW, kamu tuh sering ya mimpi-mimpi buruk kayak gini? Kayak mimpi dikejar setan atau ngapain gitu deh, pokoknya yang serem-serem. Iya, jadi waktu itu tuh aku sempat mimpi ketemu Popo, terus Popo bilang, kamu tuh udah lama gak ketemu Popo, gak kangen. Terus abis itu pas bangun, aku baru sadar kalau misalnya aku udah lama banget nggak ke kuburannya Popo. Jadi aku ke sana, terus ngobrol-ngobrol di sana, biar Popo nggak kangen lagi. Jangan tahu cek, nggak boleh. Itu tuh sesat. Ingat nggak firman Tuhan kan bilang kita nggak boleh berhubungan lagi dengan orang-orang yang udah meninggal. Karena kita bisa kena tipu daya kuasa kegelapan. Soalnya nih ya, kalau udah meninggal, rohnya tuh udah nggak di situ lagi. Kalau kamu ke kuburan untuk bersih-bersih atau ziarah, itu nggak apa-apa. Tapi nggak boleh loh kalau ngajak ngobrol kayak gitu. Soalnya kan rohnya udah nggak ada di situ. Jadi artinya bisa jadi yang kamu ajak ngobrol itu roh-roh jahat yang ada di situ. Kamu tahu nggak? Pernah dengar nggak mimpi dibilang setan? Oh iya tuh, aku juga sering pas bangun tuh tiba-tiba tangan, kaki itu tuh kayak ungu-ungu gitu kulitnya. Iya, aku juga. Jadi pas bangun itu tiba-tiba kakiku ungu-ungu, tanganku ungu gitu. Kalian berdua lucu banget sih, kalian tuh manis banget kali ya, sampai kalian tuh dijilat gitu ya sama setan. Kayak ini nih manis. Aduh, ada-ada aja. Iya, emangnya setan itu punya lidah, bisa ngejilat? Setan itu kan roh, yang bisa menjilat itu kayak anjing dan kucing, kayak gitu-gitu. Nah, secara medis sih ya, hal-hal kayak tadi itu disebut dengan namanya purpura simplex. Gitu. Jadi bisa karena kita nggak sengaja terbentur saat melakukan aktivitas, atau bisa juga ada pembuluh darah kecil yang pecah karena memang pembuluh darahnya tuh rapuh. Gitu. Berarti kalau hati aku diteropong, warnanya pasti bukan merah.
Hati aku rapuh. Ya ampun, Cep, kamu tuh Miss Lebay ya. Jadi gini deh, aku jelasin lagi ya. Hal itu tuh semuanya bisa banget terjadi, apalagi kita ya perempuan. Bisa banget karena ada perubahan hormon, bisa juga karena ada pembekuan darah yang tidak berjalan dengan lancar. Nah, atau bisa juga karena penyakit hemofilia atau trombositopenia. Gitu. Wah, banyak ya, aku baru tahu. So, aku kan baru kenal Tuhan. Gimana kalau baiknya kalau aku mimpi buruk lagi? Abaikan saja, jangan dihiraukan, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Terus ya, kalau misalkan kita mimpi, jangan pernah mengartikan mimpi itu lewat website peramalan, primbon arti mimpi, atau tanya sama orang yang mengerti tentang mitos nenek moyang. Karena kan firman Tuhan udah jelas memerintahkan kita supaya menjauhi tahayul. Itu loh yang ada di 1 Timotius 4 ayat 7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Terus ya, kalau misalkan mimpi kita itu isinya visi tentang apa yang terjadi di masa depan, itu jangan disebarkan atau diceritakan secara detail pada orang lain. Disimpan dan didoain aja. Terus masuk deh ke ujian waktu seperti mimpinya Yusuf. Ya, makanya kalau mimpi dari Tuhan pasti mendatangkan kebaikan dan kedamaian, bukan malah mencuri damai sejahtera kita. Jadi gimana cara bedain mimpi dari Tuhan sama bukan? Nah, mimpi yang dari Tuhan itu tidak boleh bertentangan dengan firman Tuhan. Ada 3 nih. Yang pertama, ada damai sejahtera dan ada peneguhan dari Roh Kudus bahwa mimpi itu benar berasal dari Tuhan. Yang kedua, harus diuji berdasarkan waktu. Jadi, mimpi kita tentang masa depan itu akan digenapi kan? Jadi kita harus sabar menunggu sampai itu digenapi. Dan yang ketiga nih ya, mimpi itu harus memotivasi kita agar lebih taat lagi baca firman Tuhan dan lebih lagi mengasihi Tuhan Allah kita pencipta langit dan bumi. Jadi kalau kita mendengar kayak ramalan dari juru tenung atau kayak roh-roh jahat, itu semua harus kita tolak dalam nama Tuhan Yesus. Atau kita mendapat wangsit atau mimpi buruk, semuanya juga harus kita tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Karena masa depan kita cerah dan penuh harapan bersama Yesus. Dan kita juga jangan lupa untuk selalu berdoa supaya kutuk itu tidak menyentuh kita. Dan terakhir nih, jangan lupa juga untuk introspeksi diri kita. Apakah kita masih terbelenggu dengan roh-roh jahat itu? Setuju. Aku di mana ya? Udah jam 7. My God, aku hampir telat kelas online. Kalian sih. Kita sih kamu. Dan kini ku hidup hanya bagi Dia, seperti bintang-bintang bercahaya. Biar terang kasih Tuhan terpancar dalamku, hingga namanya saja